Halo, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Mr. Ari Mayang dalam pelajaran bahasa Inggris untuk SMA. Kali ini materi yang Mr. bawakan adalah Sastra Inggris Peminatan kelas 10 untuk semester 2. Kita akan belajar tentang KD 3.6 yaitu penggunaan to dan enough. Mari kita ikuti bersama. Baik, jadi sekarang KD yang akan Mr. bawakan adalah KD 3.6 to versus enough to. Kemudian menginjak kepada kompetensi dasar. Sebenarnya apa sih yang harus siswa kuasai dalam materi ini? Maka itu dijelaskan dalam bentuk kompetensi dasar yang sudah disusun oleh pemerintah. Berikut ini saya bacakan. Kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai oleh siswa adalah siswa dapat menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan yang memberi dan meminta informasi terkait kecukupan untuk dapat atau tidak dapat melakukan atau menjadi sesuatu sesuai dengan konteks penggunaannya. Dalam kurung, perhatikan unsur kebahasaan to, dan enough to. Baik, sekarang kita menginjak kepada makna kata. Arti dari to itu sendiri apa? Nah, ini sudah saya jelaskan. Arti dari to dan to sendiri adalah terlalu untuk. Terlalu titik-titik untuk titik-titik. To bla bla bla, to bla bla bla. Terlalu titik-titik untuk titik-titik. Masih belum begitu paham, kita akan beranjak kepada sesi berikutnya adalah contoh dari to dan to itu sendiri, sehingga semoga dengan membaca ini kalian jadi lebih paham. Contohnya adalah Grandpa is too old to play skateboard. Kakek terlalu tua untuk bermain skateboard. Grandpa is too old to play skateboard. Grandpa, kakek, is too old, terlalu tua. Too old, terlalu tua. Terlalu tua untuk apa? To play skateboard. Terlalu tua, terlalu sepuh untuk bermain skateboard. Artinya apa? Artinya dengan penggunaan, ketika kalian menggunakan kalimat ini, maka kalian memberikan pemaknaan atau berkata yang artinya adalah kakek jangan main skateboard karena kakek sudah sepuh, sudah tua, sehingga bahaya kalau nanti jatuh, kesleo dan lain-lain. Daripada itu semua terjadi, mending kakek nggak usah main skateboard, main yang lain saja, yang aman-aman. Kalau sudah sepuh, nggak cocok main skateboard. Karena kalian merasa kalau orang yang sudah sepuh tidak cocok main skateboard dikarenakan usianya, maka kalian bisa menggunakan kalimat ini. Grandpa is too old to play skateboard. Kita lanjutkan. Kemudian kita punya formula atau rumus supaya nanti kalian bisa membedakan penggunaan ini dengan kalimat yang lain. Maka perhatikan rumus berikut ini. Grandpa is too old to play skateboard. Maka kita punya grandpa sebagai subjek, is sebagai auxiliary verb, kemudian to tetap to, kemudian old atau tua itu adjektif, kata sifat, kemudian play atau diikuti to lagi, kemudian play sebagai verb, kemudian skateboard sebagai noun atau kata benda. Saya ulangi lagi. Subjeknya grandpa, auxiliary verbnya is, kemudian to-nya tetap to, kemudian adjektif, kata sifatnya apa? Tua. Tua itu kata sifat, maka adjektifnya adalah old. Kemudian to-nya adalah tetap to, kemudian verb,
kata kerjanya adalah play, bermain. Kemudian noun, kata bendanya adalah skateboard. Skateboard itu benda, maka menjadi kata benda. Sudah paham kan ya? Kita lanjutkan kepada materi yang berikutnya adalah latihan soal to dan to. Mister punya soal seperti ini. Father is to bla bla bla, to bla 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 concert. Father is to bla bla bla, to bla 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 concert. Menurut kalian bla 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 atau titik-titik ini harus diisi apa? Ingat tadi rumus di sebelumnya adalah setelah to diikuti adjektif. Kemudian setelah to yang kedua diikuti dengan verb, kata benda. Cari kata sifat, kemudian ikuti dengan kata benda. Kata sifat, kata benda. Adjektif, verb. Kemudian father is to apa? Menurut kalian to apa? Terlalu apa father ini untuk titik-titik konser? Kalau konser itu diapain? Apakah dimakan? Enggak. Diminum juga enggak. Apakah sudah punya jawabannya? Kita koreksi sekarang. Oke, kita koreksi sekarang. Jawabannya adalah father is too old to watch concert. Ini menurut kalian kalau konsernya, misalnya konsernya grup band Korea misalkan. Jadi ayah mau nonton band Korea atau boy band Korea, saya kira terlalu tua, tidak cocok. Mungkin kalau jazz cocok ya, tapi kalau konser ini untuk anak muda, ayah nggak cocok. Maka father is too old to watch the concert. Ayah terlalu tua untuk menonton konser. Ya. Old adalah kata sifat atau adjektif, watch adalah kata kerja atau verb. Jadi di sini to diikuti adjektif, kemudian to yang kedua diikuti verb. To yang pertama diikuti kata sifat, to yang kedua diikuti dengan kata kerja. Too old to watch concert. Terlalu tua untuk menonton konser. Sudah betul jawabannya? Nah, kalau sudah betul, berarti insya Allah sudah paham. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Setelah to dan to adalah enough to. Mari kita lanjutkan materi enough to. Arti enough to adalah cukup untuk. Contoh enough to. She is old enough to ride a motorcycle. Dia cukup dewasa untuk mengendarai sepeda motor. She is old enough. Cukup dewasa untuk mengendarai sepeda motor. Berarti mungkin umurnya 16, 17, 18, tapi belum pernah naik motor. Dan misalkan ibunya ngeliat tuh, misalkan namanya Jenny, kenapa kamu naik motor? Ayah menjawab, she is old enough to ride motorcycle. Si Jenny sudah cukup dewasa untuk mengendarai sepeda motor, jadi nggak masalah. Dia udah cukup umur, dia sudah layak mempunyai SIM C, pantas mengendarai sepeda motor. Kemudian formula atau rumusnya, she is old enough to ride a motorcycle. She adalah subjek, is adalah auxiliary verb, old adjektif, kebalikan dari yang to tadi. Kalau to diikuti adjektif, sekarang adjektif mengikuti enough. Adjektif dulu baru enough. Old enough to adjektif old, enough tetap, to-nya tetap, verbnya adalah ride, a motorcycle, sepeda motor, noun kata benda. Saya ulangi lagi, subjeknya she, auxiliary verbnya is, adjektifnya old, tua, kata sifat, kemudian enough, tetap enough, kemudian to-nya tetap to, verbnya ride, kemudian kata kerjanya ride, kemudian kata bendanya adalah motorcycle, sepeda motor. Sekarang kita beranjak ke latihan soal. Semoga tadi sudah paham dengan materi enough to sehingga bisa mengerjakan soal ini. Lisa is bla 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 enough to OSN. OSN Olimpiade Sains Nasional ya. Kira-kira kalian akan menjawab apa untuk soal seperti ini? Lisa is bla 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 enough to bla 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 OSN. Lisa cukup titik-titik untuk titik-titik OSN. Dia cukup apa? Dia cukup besar,
dia cukup kecil, dia cukup tua, dia cukup muda, cukup apa? Kalian cari. Cukup apa yang kira-kira dia titik-titik OSN. OSN itu diapakan? Kalau motor itu dinaiki, to ride motorcycle. Kalau skateboard itu dimainkan, to play skateboard. Kalau OSN itu lomba itu diapakan? Lomba. Ya, kita sepakat lomba itu diikuti ya. Jadi Lisa ada cukup titik-titik untuk mengikuti OSN. Kalian tinggal cari bahasa Inggrisnya, mengikuti dalam bahasa Inggris apa? Ya. Kemudian dia cukup apa kira-kira untuk mengikuti OSN? Di sini adalah kata kerja atau kata sifat yang menjadi parameter atau ukuran seorang mengikuti atau tidak mengikuti OSN. Sebuah lomba itu diikuti oleh seseorang, itu syaratnya apa? Nah, kalian bisa cari-cari di sini. Kita cek jawabannya, apakah kalian mempunyai jawaban yang sama dengan saya? Ya, Lisa is smart enough to join OSN. Lisa cukup pintar untuk mengikuti OSN, untuk ikut berpartisipasi dalam Olimpiade Sains Nasional. Jadi bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah betul? Sama dengan jawaban Mister? Kalau sudah betul, insya Allah kalian sudah paham dengan materi 3.6 ini. To enough to. Tadi sudah ada materi to-nya, sekarang udah juga materi enough. Kalau sudah paham, saya pikir sudah cukup sekian materi dari Mister. Kita jumpa lagi dengan materi KD yang lain. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.